Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitri Utami dari kelas C6 S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120157. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama yaitu Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Secara bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memenuhi definisi Rasul. Yang pertama, hamilur risalah atau menyampaikan risalah. Kedua tuh fitat bikir risalah atau menjadi kedua contohnya bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Ciri-ciri Rasul, adapun ciri-cirinya yaitu memiliki sifat-sifat asasiyah yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Memiliki mukjizat, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Selanjutnya adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Yang terakhir ada at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Yang selanjutnya ada hajatul insan illa rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Kita juga manusia butuh kepada Rasul. Yang pertama, al-insan adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antaranya kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Selanjutnya ada hidayatul rasul, yaitu jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang Selanjutnya ada ibadatul sahih. Ibadatul sahih adalah ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Selanjutnya ada makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama ada abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Maksudnya apa? Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri atau mempunyai istri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang kedua ada as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti dijalankan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan tuntutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Jadi
sunnah itu adalah amalan atau ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi umatnya yang melaksanakan ibadah tersebut akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Selanjutnya ada sifat-sifat Rasul. Salah satunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kerasulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat dan jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Yang kedua ada al-ishmah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah, kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru seperti kita, tetapi kesalahannya akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sebagai sifat ishmah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asyidiku, jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada al-fatonah atau cerdas, termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki oleh seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Taala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balagor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul, amanah atau penunaian amanah. Yang terakhir ada al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ma'rifatul Rasul. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.